Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Perkenalkan, aku Iva. Ini adalah video YouTube kedua aku. Sebelumnya aku sudah pernah mereview salah satu produk kesehatan atau kecantikan kulit, namanya itu Biote. Kalau misalnya kalian tertarik untuk menonton videonya, nanti bisa klik linknya di deskripsi video ini. Jadi dalam kesempatan ini aku mau berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman pribadiku mengenai permasalahan kulit yang pernah aku alami. Namanya itu keloid. Jadi keloid itu berdasarkan apa yang aku lihat sendiri merupakan semacam daging yang tumbuh di bekas luka. Apakah itu luka karena habis terjatuh, luka lecet, luka bekas operasi, luka bakar, atau seperti yang aku alami bekas cacar air. Ya, jadi untuk lebih jelasnya aku mau perlihatkan kepada kalian gambar keloid yang ada di bagian dada. Jadi gambarnya itu seperti ini. Bisa kalian lihat. Jadi keloid yang tumbuh di bagian dada ini menyerupai sayap kupu-kupu ya, dan di bagian bawahnya itu terlihat ada cekungan. Ya, jadi seperti yang kalian lihat, keloidku ini sudah tipis banget dan alhamdulillah sudah tidak aktif, dalam artian sudah tidak pernah gatal dan pertumbuhannya sudah berhenti. Ya, jadi aku pertama kali terkena keloid itu waktu masih SD. Ya, jadi pada saat itu aku tidak tahu kenapa cacar air yang ada di bagian dada itu tidak seperti cacar air yang lainnya yang ada di bagian tubuh yang lain yang akan mengering dengan sendirinya kemudian bekasnya hilang. Nah, cacar air yang ada di bagian dada itu malah ditumbuhi daging ya. Jadi waktu itu kan masih SD, aku tidak tahu kalau itu daging itu ternyata namanya keloid. Jadi aku biarkan saja. Nah, sampai beberapa tahun berlalu, waktu itu SMP, aku mulai merasa tidak nyaman. Aku perhatikan, aku rasakan kok bekas cacar air ini kalau sudah selesai digaruk gitu, maka akan warnanya akan memerah. Setelah itu beberapa hari kemudian bentuknya itu berubah, makin menebal, terus makin melebar. Jadi aku khawatir dong. Akhirnya aku kasih tahu bapak, aku diantar ke puskesmas. Nah, di puskesmas itu aku dirujuk oleh dokter puskesmas ke Polibedah di salah satu rumah sakit pemerintah yang ada di Makassar. Jadi waktu itu masih pakai askes. Nah, dokter bedah yang menangani aku pada saat itu bilang kalau keloid itu percuma aja kalau dioperasi, karena katanya nanti bakalan balik lagi seperti semula. Ya, jadi dengar penjelasan itu aku agak pesimis. Jadi aku minta pamit dulu, mau pikir-pikir dulu bagaimana selanjutnya, dan akhirnya aku dan bapak ibu memutuskan untuk tidak melanjutkan pengobatan keloidku. Jadi waktu itu aku pikirnya keloid ini akan sembuh dengan sendirinya. Nah, kemudian pada tahun 2013, waktu itu aku baru saja selesai pendidikan S1, aku berinisiatif untuk memeriksakan keloidku ke Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo Makassar di polikulit ya, setelah cari referensi sana sini. Nah, alhamdulillah nggak salah alamat, dan waktu itu aku konsultasi sama dokter kulit. Dokternya kasih tahu bahwa keloid itu sebenarnya faktor genetik, dan kalau misalnya ada orang yang terkena keloid, ya itu karena memang mereka memiliki bakat. Jadi teman-teman, kalau kalian punya bakat keloid, kalau misalnya kalian tanpa sengaja terjatuh atau kalian punya luka di tubuh, kalian harus segera menanganinya, mengatasinya. Jadi sebelum luka itu kering sempurna, sebaiknya kasih salep, misalnya kayak Dermatix
supaya luka kalian itu tidak berubah menjadi keloid. Jadi kalau punya luka harus dirawat baik-baik. Seperti itu penjelasan dokternya. Nah, pada saat selesai konsultasi aku dikasih resep. Resepnya itu adalah Trilak dan Spuit. Nah, jadi aku langsung cus ke apotik, aku beli obatnya. Harga obatnya itu Trilak kalau nggak salah sekitar 100 ribuan, 100 berapa ya, 120, 130, aku nggak terlalu ingat karena waktu itu tahun 2013. Kalau Spuitnya kalau tidak salah 5.000 rupiah. Nah, jadi aku ambil obat tersebut, kemudian karena waktu itu masih lumayan pagi, aku balik lagi ke Polikulit. Nah, ternyata obat yang aku beli itu dipakai oleh dokter. Obat Trilak itu kan isinya cairan ya. Ternyata Trilak itu nanti dimasukkan di dalam Spuit. Jadi Spuit itu adalah jarum suntik khusus untuk keloid. Bentuknya itu tipis, bentuknya itu kecil. Jadi setelah cairan Trilak itu dimasukkan ke dalam Spuit, Spuit itu dipakai untuk menyuntik keloid kita. Ya, jadi di situ aku lihat Spuit itu dipakai 1 kali aja, setelah itu langsung dibuang oleh dokternya. Adapun Trilak itu nggak langsung 1 botol, aku nggak tahu isinya berapa mili, tapi nggak disuntikan semua, cuma diambil mungkin sekitar berapa mili, kemudian disimpan lagi. Ya, jadi pada saat pertama kali disuntik itu memang rasanya lumayan sakit karena keloid aku itu kan memang sudah keras banget ya. Jadi pada saat jarum Spuitnya itu disuntikkan itu ya rasanya lumayan ngilu, tapi sakitnya masih bisa ditahan. Setelah disuntik, dokter kasih obatnya lagi ke aku, Trilak, ditutup rapat, dan dokternya bilang Trilak itu harus dimasukkan di kulkas. Jadi bukan di freezer ya, di pendinginnya aja. Nanti kalau mau balik untuk suntik, Trilaknya dibawa lagi. Kalau sudah dipakai, dimasukkan lagi di kulkas. Seperti itu. Kemudian dokternya bilang nanti aku harus datang 1 minggu kemudian untuk suntik lagi. Jadi setelah itu konsultasi selesai, suntik keloid selesai, aku langsung ke bagian administrasi, bagian kasir. Waktu itu aku bayarnya 175.000. Itu tahun 2013. Jadi 175.000 itu adalah biaya konsultasi dan biaya suntik keloid. Jadi waktu itu obat untuk keloid itu ya pasien sendiri yang harus menyediakan ya. Aku nggak tahu kalau mungkin di klinik lain atau rumah sakit lain disediakan oleh pihak rumah sakit, tapi di Wahidin Sudirohusodo Makassar itu pasien sendiri yang harus menyediakan obatnya. Jadi obatnya itu nanti dikasih sama dokter, kemudian setelah dipakai dibawa pulang, seperti itu. Ya, jadi kurang lebih 3 bulan aku bolak-balik ke rumah sakit, tiap 1 minggu suntik-suntik lagi. Setelah suntik kurang lebih selama 3 bulan itu kan kondisi keloid itu membaik ya, alhamdulillah. Jadi dokternya bilang jarak atau jadwal suntiknya itu akan diperpanjang, dalam arti aku suntiknya tiap 2 minggu aja. Jadi sebelumnya kan 1 minggu, ini tiap 2 minggu. Kemudian kalau keloid kita itu semakin membaik, semakin menipis, suntiknya itu tiap 3 minggu aja. Terus pada bagian-bagian akhir yang aku ingat, aku cuma suntik 1 kali 1 bulan. Jadi seperti itu. Nah, pada tahun 2015 kalau tidak salah, akhir tahun Desember, dokter yang menangani aku pada waktu itu bilang suntikan keloid itu sudah harus dihentikan karena kulit di sekitar keloid itu sudah belang atau sudah berwarna agak putih. Itu penanda bahwa suntikan keloid itu harus dihentikan. Ya, jadi aku bersyukur karena
bayangkan saja dari tahun 2013 sampai 2015, suntiknya itu lumayan lama. Kalau tidak salah, aku disuntik itu sudah lebih dari 30 kali hanya untuk satu keloid yang ukurannya itu bisa dibilang kecil ya. Ya, jadi waktu itu sebenarnya yang aku lihat keloid aku itu masih agak tebal, tapi dokternya bilang suntikannya harus di stop, dan memang kondisi kulit yang mengalami keloid itu tidak akan kembali seperti sedia kala. Memang seperti itu ya, kita bersyukur aja, yang penting keloid itu tidak aktif lagi ya. Nah, jadi 2015 itu aku sudah hentikan suntik keloid. Nah, kemudian 4 tahun berlalu, tahun 2019, entah mengapa keloidku itu tiba-tiba terasa agak gatal. Ya, karena aku sudah punya pengalaman sebelumnya, akhirnya aku langsung cus ke Rumah Sakit Wahidin, polikulitnya. Aku dikasih resep lagi sama dokter, disuruh beli Flamicort. Jadi kan waktu tahun 2013 itu aku pakainya Trilak, ini aku disuruh beli Flamicort ya. Menurut aku sih itu mereknya aja yang beda, tapi fungsinya sama aja. Dan kebetulan sampai sekarang aku masih simpan sisa Flamicort itu. Oh ya, ini ya. Jadi Trilak juga sebenarnya seperti ini ya, dusnya juga seperti ini, isinya juga seperti ini. Jadi sepertinya ini sih hanya beda merek aja ya. Jadi cairan inilah yang dimasukkan ke dalam spuit, kemudian disuntikan ke keloid kita. Jadi dosisnya ya aku nggak tahu, karena dokter sendiri yang langsung mengeksekusinya seperti itu ya. Jadi tahun 2019 itu aku disuntik nggak sebanyak waktu tahun 2013. Aku cuma disuntik beberapa kali, mungkin 7 kali. Setelah itu suntikan dihentikan karena keloid aku sudah tipis banget, seperti yang kalian lihat pada gambar tadi ya, yang di bagian dada ya. Jadi hikmah yang bisa aku dapatkan dari pengalaman keloid ini adalah aku menulis pengalamanku di blog, dan di blog itu ternyata banyak sekali respon yang masuk dari teman-teman di seluruh Indonesia. Ternyata banyak sekali yang mengalami masalah yang sama, dan akhirnya kami membentuk grup konsultasi keloid. Di situ kami saling berbagi pengetahuan, pengalaman pribadi tentang keloid. Jadi kita saling memotivasi seperti itu. Ada yang keloidnya itu di bagian wajah, di punggung, ada yang juga yang gede banget karena bekas operasi sesar ya. Jadi intinya sih di grup itu kita saling menyemangati. Kalau misalnya teman-teman tertarik, boleh gabung. Nanti linknya aku bagikan di deskripsi video ini, atau kalian boleh juga komen di di video ini, dan boleh kirim juga di email aku ya. Jadi seperti itu. Jadi aku rasa cukup sekian dulu. Aku mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.